Bertemu kembali bersama saya Ferry Simanjuntak dalam acara Recovery. Tema kali ini adalah jangan lupa kebaikan Tuhan. Pada masa Nabi Hosea melayani, Israel melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak insaf bahwa Allah yang telah memberkati mereka. Sebagaimana dikatakan dalam Hosea 2 ayat yang ke-7. Tetapi dia atau Israel tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Berdasarkan ayat ini kita tahu bahwa Israel bukannya berterima kasih kepada Tuhan atas semua berkat yang telah mereka terima. Israel justru menjadi sombong, bahkan mempergunakan berkat itu untuk kejahatan dan penyembahan berhala. Israel berkata dengan sangat sombong di dalam Hosea 12 ayat yang ke-9, "Bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku?" Mereka berpikir bahwa semua kekayaan yang ada pada mereka adalah hasil jeripaya mereka, bukan karena berkat Tuhan. Inilah yang disebut sebagai orang-orang yang lupa diri atau kacang lupa akan kulitnya. Padahal jauh-jauh hari Tuhan telah memperingatkan mereka melalui Ulangan 8 ayat 12-14. Tuhan berkata, apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Tidak saja Israel, orang Kristen dewasa ini pun dapat melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Orang Kristen yang demikian, cepat atau lambat, pada akhirnya akan meninggalkan Tuhan dan kemudian terperosok ke dalam kesombongan dan dosa. Itulah sebabnya firman Tuhan menasehati kita. Janganlah lupakan segala kebaikannya, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Cara terbaik untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan adalah dengan tetap mengucap syukur. Sebenarnya rasa syukur adalah bukti akan adanya kesadaran bahwa semua yang ada pada kita adalah berkat Tuhan. Dan ada banyak hal yang patut kita syukuri di dalam kehidupan kita setiap hari. Pertama-tama kita patutlah bersyukur untuk napas kehidupan yang masih Tuhan karuniakan. Sebab bila kita masih diberi kesempatan untuk hidup sampai hari ini, itu berarti ada kesempatan untuk berubah dan terus bertumbuh dalam iman. Selanjutnya tentu kita juga patut bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan karuniakan. Sebab dengan kekuatan dan kesehatan itu kita masih dapat bekerja untuk mencari nafkah. Kita juga patut bersyukur untuk kasih Allah yang besar kepada kita, yang ditunjukkannya dengan mengampuni kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita patut bersyukur walaupun situasi sekarang tidak menentu, karena Allah telah berjanji untuk turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan sebagai intinya, tetaplah mengucap syukur dan jangan lupakan kebaikannya. Amin. Tuhan memberkati.